Oke, sahabat-sahabat Garuda, salam sepak bola. Sahabat-sahabat Garuda fan, kita tentunya terus mempersiapkan diri sebagai supporter pemain ke-12 untuk bagaimana menguatkan permainan-permainan timnas Indonesia dengan bersuara di luar lapangan. Artinya di atas stadion, kita terus memberikan taji kita, sorak-sorai kita bagaimana agar para pemain kita ini, timnas Indonesia yang bermentas di round 3 ini, agar tetap bergairah dalam mencapai permainannya yang lebih penting lagi. Namun sahabat-sahabat Garuda fan, yang perlu kita waspadai adalah bagaimana pesiwer yang memang betul-betul secara resmi dilayangkan kepada AFC, yaitu Bahrain, yang mana Bahrain dalam hal ini ternyata tidak begitu saja tidak selesai di Bahrain saja. Namun terbarunya Bahrain di sini secara tidak langsung atau secara tidak terang-terang mengirim mata-mata ke Indonesia. Kita lihat sendiri bagaimana sosok ini yang datang ke stadion ke Indonesia, yang sudah tiba di bandara, yang telah memposting melalui story-nya yang sudah berseliweran di media. Dan kita sebagai para supporter, mari kita tetap jaga federasi kita, PSSI, Timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir. Dan tentunya kita menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Hello, Bahlul. I'm coming to see. I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. See you after 2 flights. See, this is the arrivals. Now I'm going to the departures. Are you ready for me? Sepertinya dia sengaja berkunjung ke Indonesia sebagai mata-matanya Bahrain untuk mencari kesalahan-kesalahan di Indonesia sehingga permohonan Bahrain nantinya akan disetujui. Sebagaimana diketahui, Nuaimi adalah selebgram Bahrain yang sudah menghina timnas Indonesia dan lagu wajib Indonesia beberapa waktu lalu. Nuaimi terpantau tengah berada dalam perjalanan menuju tanah air. Oke, jadi sangat jelas ya. Dengan kehadiran sosok ini, konten kreator Bahrain ini mengundang rasa kecemasan kita sebagai warganet timnas Indonesia. Karena secara terang-terangan mereka sangat jelas bahwa ingin melakukan pesiwer kepada para pemain dan juga kepada para supporter. Dan kita tetap satu padu dan kuatkan barisan bersama Ultras Garuda, Lagarane, dan Kasual. Tentunya di bawah komando bersama Bapak Erick Thohir. Dan tentunya dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, nantinya kita akan melihatkan hasilnya ketika timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dan juga Jepang. Dan saya ucapkan selamat kepada Coach Nova Arianto yang telah sukses membawa kemenangan pertamanya di Piala Asia U17 tadi malam yang mengalahkan tim Kuwait. Dan saya ucapkan juga selamat berjuang kepada Coach Mochi di Timnas Putri. Walaupun Timnas Putri ini menelan kekalahan. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa analisis dari seorang memang pesepak bola dalam persoalan pesiwer ini? Dan tentunya ini adalah sebagai bentuk jawaban bagaimana Bapak Erick Thohir yang akan diundang atau didatangkan oleh AFC untuk duduk bersama Bahrain. Dan tentunya hal ini biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Coach kan juga mengikuti pemberitaan ya tentang Bahrain ya, yang menolak untuk bermain di Indonesia dan minta ya ke AFC, mereka kirim surat dan rencananya mereka katanya akan kirim surat juga ke FIFA agar tidak bermain di Indonesia dan venue pertandingan itu dipindah. Tapi kemarin Coach sudah ada pernyataan dari Menpora kita ya, Dito Aryo Tejo, yang mengatakan bahwa Bahrain akan tetap bermain di Jakarta, Indonesia, dan dari FIFA jika mereka tidak ingin bermain di Indonesia maka mereka akan dinyatakan kalah ya, karena mereka akan dinilai walkout, artinya Indonesia akan menjadi pemenang. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Coach ini, pertama, apakah wajar atau tidak sih Bahrain itu meminta dipindah venue pertandingan padahal serangannya itu adalah serangan cyber? Dan yang kedua, apakah Coach pernah punya pengalaman nggak sih pada saat ada tim tamu atau mungkin tim yang Coach latih itu tidak ingin bermain
karena khawatir gitu dengan keadaan di sana gitu, dengan keadaan di venue tim lawan. Nah, bisa coach memberikan Ya. informasi kepada viewers kita? Beberapa waktu lalu ya kita pernah membahas ini ya, Bung Pingber. Ya. Kalau saya sebenarnya kalau bicara misalnya ya, mungkin kalau saya bicara ini orang tidak akan suka dengar ya, karena pasti menyinggung sedikit kejadian yang terjadi dulu, kasus Kanjuruhan misalnya. Jelas setelah kasus Kanjuruhan itu akan menjadi sebuah tinta buruk dalam sepak bola kita. Dan pasti kalau kita di sini kita tahu iklim sepak bola Indonesia seperti apa, tapi negara lain tidak. Makanya kalau saya ada dua kemungkinan. Yang jelas mereka berdasarkan kasus Kanjuruhan, mereka mungkin khawatir, dan kita tahu bahwa benar-benar terjadi sebuah serangan kepada wasit maupun Federasi Bahrain. Sehingga di situ mereka ada was-was. Kalau saya itu wajar saja mereka lakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, menurut saya mereka cuma menyebar sebuah psy-war saja. Menyebar sebuah psy-war dengan catatan mereka memberikan beban kepada supporter kami maupun PSSI. Kalau ada tindakan apapun, mereka mungkin bisa lakukan sesuatu atau mungkin mundur atau ya ada kejadian yang terjadi, karena sering terjadi insiden seperti itu sepak bola Indonesia. Misalnya lempar botol, lempar batu, lempar mercon atau apa, sering terjadi di sepak bola Indonesia. Kita juga harus harus jujur terhadap hal seperti itu. Mungkin mereka, kalau hal seperti itu terjadi, mereka langsung bertindak. Menurut saya itu mereka cuma psy-war saja. Mereka mau menyinggung kita di situ supaya melakukan sesuatu sehingga mereka nanti punya dasar untuk misalnya katakanlah pertandingan itu dihentikan atau pindah venue atau apa. Makanya menurut saya itu rencana mereka menyebar sebuah psy-war ya, psy-war saja. Karena pada umumnya meskipun ada sejarah kelam di kasus Kanjuruhan itu, sampai saat ini Piala Dunia ini tidak terjadi kejadian apapun di sepak bola Indonesia. Sehingga mereka tidak punya dasar apapun untuk mengajukan perpindahan venue itu. Yang kalau terjadi sesuatu itu cerita lain, ya, itu cerita lain. Kalau kasus saya sebagai pelatih pernah dulu saya jadi pelatih tim Persebaya 2003. 2003 kita main di waktu itu masih Divisi 1 ya. Ada Liga Utama Divisi 1, Persebaya di Liga 2 sekarang ini ya, boleh dikatakan itu. Kita mau main di Maros. Tiba-tiba kita coba lapangan di Maros itu kita dapat serangan. Kita dapat serangan dari supporter, mereka lempar macam macam sesuatu, mereka di Makassar sana punya lempar macam panah-panah kecil itu, mereka lempar ke kita, ada teror di lapangan. Terus kita tidak bisa menjalankan coba lapangan. 4 hari terakhir ini ya, lagi rame sekali perdebatan di antara netizen atau warganet kita ya. Kita tahulah netizen kita ini kan ya, ada apapun yang ingin diperdebatkan udah rame lah ya, dan biasalah itu mereka. Tapi yang sekarang mereka perdebatkan bukan tentang hasil akhir yang lawan China yang kalah ya, itu sih sudah sebelumnya. Tapi yang sekarang saya perhatikan dalam 3-4 hari ini adalah perdebatan tentang kapten dari timnas. Karena kapten dari timnas itu seingat saya memang Asnawi, tapi pada saat Asnawi tidak bermain maka J.I. Ses yang diberikan ban kapten. Nah, di pertandingan lawan China, karena Asnawi starter dan J.I. Ses starter, maka Asnawi yang diberikan ban kapten. Nah, ada perdebatan di antara warganet kita yang menilai bahwa seharusnya tuh J.I. Ses yang menjadi kapten. Ya, nah saya ingin menanyakan coach yang sudah sangat berpengalaman ya, melatih ya, kan sudah lama ya. Coach Jackson ini melatih ya, bukan 1-2 tahun ya, tapi sudah belasan, mungkin sudah mau puluhan tahun ya. Nah, saya ingin menanyakan nih coach ya, sebetulnya cara untuk memilih kapten itu apakah berdasarkan diskusi dengan pemain-pemain lain, atau memang sebenarnya pelatih yang menunjuk, atau ada cara lain gitu coach? Dan apakah kapten itu memang sangat berpengaruh dengan performa sebuah tim? Nah, saya ingin sudut pandang dari coach Jackson. Kalau saya selama ini ya, ada 3 kriteria yang saya belajar ya, 3 kriteria untuk memilih seorang kapten. Yang jelas sudah pasti leadership ya, leadershipnya seorang pemain.
leadershipnya dalam artinya dia bisa melebur kemana-mana pemain muda, misalnya contohnya di timnas, pemain muda dia bisa, pemain lokal dia bisa, pemain luar naturalisasi keturunan bisa, maupun berkomunikasi dengan staf pelatih. Ya, itu satu kriterianya. Terus yang kedua, kriterianya taktikal. Taktikal adalah pemain yang bisa menerima semua instruksi dari pelatih di pinggir lapangan dan bisa komunikasi dengan pemain-pemain pada saat lapangan. Terus ada juga pemain dari aspek teknikal. Teknikal pemain yang benar-benar menjadi yang terbaik dalam tim dari aspek teknikal, ya, aspek teknis. Saya rasa 3 hal itu yang menjadi selalu pertimbangan. Dan biasanya kita cari 1, 2, 3 figur. Biasanya di mana-mana saya melatih kapten pertama, kapten kedua, kapten ketiga. Sehingga kalau salah satu dari pemain itu nggak ada penggantinya sudah jelas. Tapi ada juga orang yang memilih berdasarkan voting. Oh, berdasarkan voting. Yang vote siapa itu? Pemain-pemain? Iya, ada pelatih yang menggunakan sistem seperti itu. Biasanya menyerahkan kepada pemain untuk pilih pemain. Mereka pilih kapten 1, 2, 3. Ada juga. Ya, masing-masing pelatih punya cara tersendiri untuk memilih kapten. Ya, ada pelatih yang demokratis, ya, yang biasanya lakukan itu yang demokratis, ya, mau baik dengan semua pihak, sehingga dia serahkan kepada pemain. Tapi ya itu tadi, kalau dalam lingkup pemain benar-benar profesional dan mengerti, mereka akan pilih yang terbaik. Tapi ada juga kadang mereka berdasarkan hubungan baik sesama, sehingga kadang proses itu tidak begitu efektif. Ternyata dapat hasil imbang lawan China, kita kalah. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa bisa mendapatkan poin di Arab Saudi, draw lawan Australia, hampir menang lawan Bahrain. Lawan China memang perlu dilihat nanti ke depannya seperti apa susunan pemain dan juga taktik. Tapi sekarang 2 pertandingan ini di bulan November nih, karena kalau kita lihat di grup C ini, peluang kita masih terbuka, karena perbedaan poin dengan peringkat nomor 2, Australia itu hanya 2 poin, Australia itu 5 poin, kita 3 poin. Ini lawan Jepang dan Arab Saudi, Coach. Seperti apa nih? Apakah deg-degan? Ini dua tim kuat loh. Walaupun yang saya baru baca nih sebelum kita taping, sebelum kita rekaman ini, bahwa kemungkinan pelatih dari Arab Saudi itu Roberto Mancini akan dipecat. Kemungkinan. Nah, tapi tetap saja ini Jepang dan Arab ini kan kuat. Nah, menurut Coach seperti apa? Kalau saya dari awal, saya sudah menilai bahwa grup yang Indonesia ada sekarang ini grup neraka ya, dari awal. Karena kebetulan grup satu-satunya ada 3 langganan Piala Dunia di situ ya. Ada Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Ya, dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia mereka selalu ikut. Sehingga sudah jelas, ya 3 tempat itu boleh dikatakan secara di atas kertas sudah ada ya pemiliknya sebenarnya. Tapi melihat kinerja dari Coach Sintayong, hadirnya beberapa pemain keturunan dan support dari Pak Erick Thohir ya kepada Coach Sintayong maupun bangsa Indonesia untuk bisa cepat akomodir pemain keturunan, saya lihat bahwa peluang Indonesia kecil, sangat kecil, tapi ada karena apa? Coach Sintayong punya pengalaman di Piala Dunia, sehingga boleh katakan beliau ini kalau orang harus mengerti bahwa begitu kamu masuk Piala Dunia, orang terpilih saja yang bisa ke level itu, bukan sembarang orang. Ya, meskipun kamu hebat, belum tentu kamu bisa tampil di level itu. Piala Dunia itu adalah level tertinggi dalam sepak bola dunia, level tertinggi dalam semua hal. Mau dalam aspek apapun, Piala Dunia. Kamu bisa di situ, itu berarti kamu hebat. Apalagi dia cukup menciptakan sebuah sejarah di situ kan, mengalahkan Jerman. Sehingga pasti dia punya kemampuan. Dan kita bisa melihat hadirnya dia, dampaknya besar kepada sepak bola Indonesia. Kita bisa melihat bahwa hampir semua pelatih lokal tertentang untuk membuktikan bahwa lokal juga mampu bersaing dengan beliau juga, sehingga dia membawa sebuah aura baru kepada sepak bola Indonesia. Dan saya sampaikan bahwa satu jatah menurut saya sudah pasti ada pemiliknya, Jepang, itu sudah pasti. Karena di mata saya tidak ada satupun negara di grup kita yang setara dengan Jepang. Jepang ada mungkin 3-5 level di atas semua, mau dari Australia, Arab Saudi semua. Nah, di bawah itu ada Australia, ada Saudi. Menurut saya
Indonesia bisa sekali bersaing dengan Australia maupun Arab Saudi. Sangat bisa sekali. Tapi Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna. Kenapa saya bicara ini? Saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya dengan Persebaya di Liga Champions maupun Persipura di Champions Asian Club. Begitu kita tampil di level itu, kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan di Indonesia kadang sudah terjadi gol karena level yang sama. Di level itu kesalahan sekecil apapun itu gol. Contohnya lawan Cina, gol pertama Cina itu. Sebuah kesalahan kecil akibatkan gol. Makanya kalau Indonesia mau lolos, Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna dari menit pertama sampai menit akhir. Tidak boleh berikan kesempatan kepada kesalahan sekecil apapun. Karena di level itu pembunuh semua. Makanya menurut saya kita lihat, wah ini belum dari ini. Ya karena memang level kita selama ini ya selalu terjadi hal seperti itu dan itu wajar dan kadang sudah terjadi gol. Tapi di level ini satu kesalahan kecil saja selesai. Makanya harapan besar saya Indonesia bisa. Tapi sangat berat Bung Binder, sangat berat sekali. Kalau Indonesia bisa menjadi ranking ketiga, itu menurut saya itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Apalagi kalau ranking 4. Kalau ranking 4, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan sampai kalau misalnya kali ini kita belum mampu ke sana, kita merasa semua hal salah. Tidak, kita sudah di area yang benar. Kita tinggal satu langkah lagi. Kumpulkan semua lagi, kembalikan lebih kuat lagi pada pergelaran Piala Dunia yang berikutnya. Karena apa? Itu disebut proses. Coba kita logika. Coba kita tanya kepada 10 insan sepak bola dunia di luar Indonesia, siapa yang akan menjagokan Indonesia lolos? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Dan kalau kita bicara logika, kemungkinan sangat kecil, hampir mustahil Indonesia lolos. Tapi bisa, ya itu tadi. Sangat bisa sekali, tapi kita harus melakukan semua hal dengan sangat sempurna dari awal sampai akhir. Nggak boleh ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Karena kadang peluang-peluang yang kita dapat, kita nggak cetak gol, lawan dapat itu dia selesai. Betul. Menurut saya itu. Iya, coach. Saya juga perhatikan sebetulnya lagi enak, lagi bagus, tiba-tiba ada kesalahan, gol langsung itu tim lawan. Itu yang saya agak bingung ya, kok udah itu banyak sekali kemasukan gol dari set piece seperti lawan Bahrain dan lawan China. Tapi saya setuju juga dengan Coach Jackson bahwa berat tapi peluang itu ada. Peluangnya kecil tapi yang namanya peluang itu tetap ada, dan tentu itu yang nanti harus dijaga pada saat bermain. Artinya jangan sampai terjadi kesalahan apapun, terutama di lini pertahanan. Karena satu kesalahan itu yang akan dimanfaatkan. Sebaliknya juga para pemain tim lawan juga akan melakukan itu. Artinya dalam hal ini kewaspadaan kita di lini pertahanan dan juga ketajaman di lini depan itu yang sangat krusial ya, Coach ya. Ya, kita bisa lihat Bung Binder, kebobolan kita akhir ini di level itu bukan karena kelebihan lawan, tapi justru karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Itu pengalaman saya, itu pelajaran yang saya dapat. Saya bisa merasakan itu waktu saya jadi pelatih di Persipura, waktu kita... Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.